Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita sudah bahas ya, coba lagi. Jadi kita mulai dari dasar sekali. Pemahaman ilmu agama ini kita bahas mulai dari dasar sekali, dari dasarnya dulu. Ada di dalam hadis qudsi itu bunyinya gini. Ini kanzun mahfiyun gitu ya. Sesungguhnya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'aratu an u'arifa fa khalaqtu al khalqata ya. Maka aku ingin untuk dikenal. Maka aku ciptakanlah makhluk ini. Jadi dasarnya itu ini menjadi dasar dari apa yang disebut dengan 7 martabat alam. Jadi ada, kalau kita belajar spiritual itu ada namanya 7 martabat alam. 7 martabat alam. Nah, ini dasarnya ini 7 martabat alam. Jadi Allah itu menciptakan makhluk gitu ya. Nah, menciptakannya makhluk Allah menciptakannya makhluk itu bukan seperti orang bikin roti, bikin kue, bukan begitu. Atau bikin adonan dari tanah, kemudian Nabi Adam diadoni dari tanah, dibentuk-bentuk seperti seperti patung, tidak begitu gitu. Jadi Allah menciptakan makhluk ini melalui penciptaan makhluk itu melalui 7 apa yang disebut dengan 7 martabat alam. Apa yang disebut dengan 7 martabat alam? Yang pertama, martabat yang pertama adalah alam apa kemarin? Ahadiyah. 2, alam wahdah. 3, alam wahidiyah. 4, alam roh. 5, alam misal dulu atau roh dulu? Misal dulu ya. Misal dulu roh. Misal terus alam roh. 6, alam ajsam atau jisim. 7, insan kami. Gitu. Alam ahadiyah itu adalah alam kosong.
kosong. Kosong itu artinya kita tidak bisa mengakses gitu. Karena kita ini kan benda materi dan beliau itu bukan materi. Jadi Allah itu bukan materi. Maka kita membahasakannya dengan bahasa kosong gitu. Alam kosong gitu. Tidak berbentuk. Kosong atau tidak berbentuk. Tidak berbentuk itu maksudnya kosong atau tidak berbentuk itu karena kita tidak bisa mengakses gitu. Kita tidak tahu sesungguhnya itu beliau seperti apa, itu tidak tahu gitu, dan tidak akan tahu gitu, dan tidak akan tahu gitu. Ini namanya alam ahadiyah. Hakikatnya seperti apa ya kita tidak tahu gitu. Nah, karena apa? Ya karena ini alam privasinya ya. Anggaplah ini adalah alam privasinya beliau. Nomor 2, turun martabatnya atau memadat menjadi alam wahdah. Alam mulai beliau itu mulai berkehendak. Ini tadi fa'aratu an u'arifa. Jadi yang ini alam ahadiyah ini kanzun mahfiyun, terus alam wahdah ini fa'aratu an u'arifa. Ingin dikenal. Maka beliau kemudian menciptakan makhluk. Prosesnya menciptakan makhluk ini turun lagi atau memadat lagi kepada wahidiyah. Wahidiyah itu beliau sudah apa? Ada ide, terus turun lagi setelah ide apa? Gambaran besar atau blueprint atau gambaran besar gitu ya. Blueprint atau gambaran besar. Gambaran besarnya gimana? Terus kemudian memadat lagi kepada alam ruh. Jadi kemudian Allah ciptakanlah roh banyak gitu. Roh. Kemudian setelah roh Allah ciptakan badan atau jisim, badan fisik gitu. Fisik. Nah, setelah badan fisik ditiupkan roh, akhirnya jadi insan kamil gitu. Yang mana? Roh itu ruh percikan ilahi itu kemarin. Jadi roh itu beliau di dalam menciptakan roh itu percikan ilahi gitu. Jadi bagian dari dirinya Allah juga gitu. Diciptakanlah roh itu andaikan dilogikakan atau dimisalkan seperti lautan yang luas sekali, roh itu adalah percikannya atau tetesan lautan itu, tetesan dari lautan. Nah, roh kita ini, setiap makhluk kan ada rohnya. Nah, roh itu adalah percikan ilahi. Apa? Fanafakhtu fihi min ruhi. Gitu kan ayatnya. Dan ketika sudah aku sempurnakan badannya, maka aku tiupkanlah ruhku ke dalamnya. Maka aku tiupkanlah ruhku ke dalamnya. Ini jadilah kemudian insan kamil gitu. Jadi proses ini penting dipahami supaya apa ya? Supaya kita tidak angan-angan kita tidak membayangkan bahwa yang disebut Tuhan itu adalah sosok gitu. Tuhan itu bukan sosok. Seberapapun kita membayangkan bahwa Tuhan itu adalah sosok, ya tetap salah gitu. Karena Tuhan itu bukan benda, bukan materi, tetapi beliau ada di belakang benda atau di belakang materi. Artinya beliau yang menguasai materi, yang menguasai benda. Maka Ronggo Warsito itu membuat konsep seperti ini.
Dan ini pengetahuan yang melalui proses yang luar biasa gitu. Tidak semua orang bisa mengetahui seperti ini. Tidak semua orang, bukan orang sembarangan yang bisa yang kemudian diajarkan oleh Allah ilmu yang seperti ini. Yang ini sudah tercatat di serat wirid Hidayat Jati miliknya Ronggo Warsito. Jadi kalau nanti misalkan searching di Google pasti akan ketemu ini. Searching di Google 7 martabat alam Ronggo Warsito, keluar ini Pak gitu. Jadi gitu. Berarti apa? Ya penciptaan makhluk itu bukan seperti tadi itu saya katakan, bukan seperti membuat adonan kue, bukan seperti membuat tanah liat kemudian dibentuk-bentuk jadilah Nabi Adam, bukan begitu. Tetapi fasenya seperti ini. Gitu. Apa? Kalau kita tahu dari sel gitu ya, sel kemudian berkembang menjadi banyak sel. Nah, kita itu ini insan kamil ini kan seonggok, segumpalan, setumpukan atom kan, tumpukan atom kan, atom yang bertriliun-triliun ada di dalam tubuh kita ini gitu. Nah, gitu. Seperti yang kemarin kita katakan, setiap materi, setiap benda, gitu. Tak kosot ya. Ini sudah lanjut ke ini. Setiap materi atau setiap benda itu kan terdiri dari sel. Dulu awalnya sel, kemudian ada orang ilmuwan kemudian menetapkan awalnya itu adalah yang partikel yang paling kecil adalah atom. Ternyata seiring dengan perkembangan dunia modern, atom itu ternyata bukan sesuatu yang paling kecil, tapi apa atom itu? Atom itu ternyata masih terdiri dari proton, elektron, neutron. Kan terdiri dari ini. Ternyata dulu orang terakhir itu masih ini, katanya partikel terkecil adalah atom. Seiring dengan perkembangan teknologi lagi, perkembangan ilmu sains, akhirnya ternyata atom itu masih ada terdiri dari susunan benda yang lebih kecil lagi. Ada yang disebut dengan boson. Kemudian turun lagi menjadi quark itu tulisannya gimana ya? Gini kayaknya. Quark gini. Jadi gitu. Nah, di belakang quark ini ada yang disebut dengan partikel Tuhan. Apa namanya? Zat hidup. Dia yang selalu bergerak. Zat hidup yang selalu bergerak gitu. Dia bukan benda. Karena apa? Karena bukan benda. Dan tidak bisa diakses itu gitu. Maksudnya tidak bisa diakses itu, kita tidak bisa mengetahui secara nyatanya seperti apa gitu. Sama dengan halnya ketika kita percaya dengan adanya aliran listrik gitu ya. Aliran listrik. Kalau dilihat dengan kasat mata kan tidak terlihat aliran listrik itu seperti apa. Kan ya? Benar apa enggak? Aliran listrik. Tapi kita percaya ada. Kan ya? Percaya apa enggak? Kalau ada. Kan ada percaya. Jadi tidak semua perkara itu wujud ada tetapi bisa diakses dengan mata gitu. Bahkan sinyal gelombang sinyal kita kan percaya ada. Kalau kita nelpon misalkan kok pegek langsung yang tergambar di otak kita sinyalnya enggak ada atau low sinyal kan gitu. Berarti kita percaya bahwa sinyal itu ada gitu.
Sinyal itu ada, cuman mata kita tidak bisa mengakses gitu, tidak bisa melihat. Sama dengan begitu. Apalagi contohnya angin gitu ya. Angin juga gitu, angin tidak ada bentuknya seperti apa angin itu, tidak ada. Tapi bisa kita rasakan. Kalau silir-silir, oh ada anginnya, berarti gitu, kayak gitu. Jadi kenapa Tuhan itu kok tidak bisa dilihat oleh mata? Tuhan itu kok tidak bisa dilihat oleh mata? Ya karena mata kita ini begitu sangat terbatas gitu. Jadi panca indera kita itu sangat terbatas untuk mengakses Tuhan. Kenapa terbatas gimana maksudnya? Terhadap sesuatu cahaya yang sangat kecil kita tidak bisa melihat, gelap tidak bisa melihat. Terhadap cahaya yang sangat banter sekali, yang sangat terang sekali seperti matahari, kita juga tidak mampu untuk melihat. Coba kalau tidak percaya ya lihat matahari 1 menit, tidak usah 1 menit, setengah menit, ya tidak mampu kan, bisa terbakar. Ini namanya kornea mata ini bisa rusak gitu. Nah itu makanya apa itu namanya tidak bisa diakses dengan mata atau panca indera. Bagaimana ada hadis lagi itu qalbun mukminun baitullah, namanya qalbun mukminun baitullah. Baitullah. Kata Rasulullah, qalbun mukminun baitullah, bahwa hati manusia, hatinya orang yang beriman itu adalah rumahnya Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin komunikasi dengan Allah, lewatnya hati. Gitu. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, dalam artian bertemu dengan Allah, ya lewatnya hati. Maka di tradisinya orang Islam, orang yang salik itu berjalan menuju ke Allah, ingin mendekat kepada Allah, itu kan ada namanya dzikir. Dzikir itu dzikir jahlu, dzikir dzikir jahru, terus dzikir sir atau dzikir kolbu. Terus ada dzikir sir, ada sirul asror gitu. Nah ini dzikir-dzikir yang biasa dilakukan orang-orang yang berjalan menuju ke Allah, ingin mendekat kepada Allah. Dzikir jaru apa? Dzikir yang melalui mulut. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah. Pokoknya mulut, tanpa ada hati, tanpa ada peran hati. Jadi hatinya tidak ikut gitu. Tidak ikut berzikir, hanya mulutnya aja. Seperti apa? Seperti orang baca Yasin, seperti orang baca Al-Quran, tetapi cuma baca aja, tanpa melibatkan yang lainnya, hati tidak dilibatkan gitu. Terus kemudian ada dzikir kolbu, itu hatinya yang berzikir. Di dalam hatinya itu ya mulutnya diem, tapi hatinya ini selalu mengucapkan Allah, 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 Allah gitu. Setiap saat itu hatinya selalu berbunyi Allah, Allah, Allah gitu. Ada dzikir sir itu sudah bukan hatinya lagi, tapi merasakan. Jadi rasa sudah, rasa. Jadi bukan hati lagi, tetapi rasa. Rasa gimana? Jadi kita bernafas. Allah itu kan maujudnya di dalam
di dalam manusia itu mewujudnya adalah nafas kan gitu. Kenapa nafas? Karena ini namanya bayi ya, misalkan ini bayi seseorang. Ini tubuh fisik ini. Ini cuma tubuh fisik. Tubuh fisik ini. Ini tubuh fisik yang mati, yang tidak ada rohnya. Nah, ketika dimasuki roh, ini kan jadi bisa hidup kan? Jadi bisa bergerak, bisa mendengar, bisa melihat kan gitu. Bisa melihat gitu. Nah, bisa bergerak, bisa melihat karena ada rohnya. Ini tandanya apa? Tandanya kan bernafas. Tidak mungkin orang itu ada rohnya tapi tidak bernafas. Meskipun kondisi koma, ya dia tetap bernafas. Ketika ia dikatakan hidup. Gitu. Maka orang yang masih ada rohnya ini berarti ada zat hidup di dalamnya. Gitu loh. Nah, nafas itu adalah tanda bahwa di situ ada roh gitu. Roh yang mana? Roh yang percikan ilahi tadi. Roh itu adalah percikan ilahi, percikan Allah, bagian dari dirinya Allah gitu. Nah, kalau kita ingin menghubungkan diri itu lewat nafas itu. Tapi nafas yang gimana? Nafas yang disadari. Nafas yang disadari gimana? Disadar kalau kita sedang bernafas, terhubung gitu. Menghubungkan antara roh yang ada di dalam ini dengan semesta tanpa batas gitu. Dengan kecerdasan semesta tanpa batas. Terus nanti ada bahasanya sendirilah kalau bahas itu. Ini tadi karena kita membahas tentang sirul asror. Sirul asror itu ya, sir dan sirul asror itu adalah dzikir yang menggunakan nafas gitu. Dzikir prakteknya gimana? Praktek yang nafas itu, dzikir sirul asror itu ya. Prakteknya nafas masuk, sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Nah, sadari nafas masuk, jadi ketika menghirup nafas, nah, ini sambil sadar, oh saya menghirup nafas, gitu. Terus sadari nafas keluar, nafasnya pelan-pelan. Terus masuk lagi, sadari nafas masuk, kemudian sadari tinggalnya. Diamkan dulu, tadi udara yang kita hirup, diamkan dulu, dia mengalir ke seluruh tubuh, kemudian dilepaskan lagi. Nah, itu termasuk sirul asror itu begitu. Dzikir nafas. Sirul asror itu merasakan bahwa kan ini tubuh fisik ya, ini kan tubuh fisik. Nah, yang di dalam tubuh fisik ini kan yang di dalam batin itu kan roh gitu ya. Yang di dalam batin kan roh. Roh itu isinya kan energi. Roh itu energi. Nah, sirul asror itu merasakan bahwa yang menggerakkan itu Allah, yang melihat itu Allah, yang mendengar itu Allah. Gitu. Itu namanya dzikir sirul asror gitu. Jadi sudah merasakan. Jadi ini rasa ini rasa, wilayahnya rasa. Kenapa rasa? Karena rasa itu sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Tidak mungkin bohong di dalam masalah urusan rasa. Gitu loh. Oke lah kalau masalah yang lain, misalkan mulut bisa bohong, kita bisa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, misalkan mulut kita ngomong. Tapi kalau mulut tok ya bisa bohong. Tapi kalau sudah rasa, ini kan tidak bisa bohong. Kalau kita misalkan minum kopi, kan tidak mungkin kita bilang
saya habis minum susu, kan tidak mungkin gitu loh. Kapanlah minum kopi, ya rasanya kok kopi gitu loh. Karena itu makanya rasa itu tidak bisa bohong gitu loh. Rasa itu adalah iman. Karena rasa itu tidak bisa bohong. Kita makan mangga, kan tidak mungkin orang percaya saya loh habis makan duren, padahal yang dimakan tadi mangga gitu loh. Makanya rasa ini tidak bohong. Habis makan mangga misalkan, ditanya seperti apa rasanya, duren, kan tidak mungkin bilang gitu. Orang kan tidak percaya gitu. Apa rasanya mangga, ya mangga gitu. Yang dimakan mangga ya berarti rasanya mangga. Makanya itu rasa itu tidak bisa bohong gitu. Rasa tidak bisa bohong. Makanya di sini sirul asrol itu adalah iman itu sendiri. Itu lewatnya ini tadi qalbun mu'minun baitullah, lalu ini. Dan kalau ini orang sudah masuk ke sini dan sudah menurut apa yang beliau itu, kalau sudah masuk ke sirul asror itu akan ada apa yang disebut dengan ilmu yang tak terbatas gitu. Ilmu laduni itu lewatnya situ. Begitu orang itu sudah terbiasa dengan meditasi, sudah terbiasa dengan membersihkan jiwa gitu. Nah, di situ ada yang disebut dengan Al-Qur'an Qadim. Apa yang disebut dengan Al-Qur'an Qadim? Al-Qur'an Qadim itu bisa diakses di situ gitu. Nah, jadi bukan Al-Qur'anul Karim lagi, tapi Al-Qur'anul Qadim gitu. Siapa yang bisa? Semua orang punya potensi ke arah itu semua. Satu, yang pertama, gimana caranya? Misalkan pengen, gimana caranya? Ya harus tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Terus yang kedua, kalau sudah membersihkan jiwa, karena nanti ketika pembersihan jiwa ini kan sudah ego sudah tidak ada nih, peleburan ego kan, peleburan ego itu kalau sudah begitu, ya tinggal nunggu aja, tinggal nunggu Allah ngasihnya kapan, tinggal nunggu aja. Ngasih ilmu itu tadi, ilmu laduni, gitu, ilmu yang tidak usah belajar kita bisa, tidak usah belajar kita tahu. Artinya tidak usah belajar dari orang lain, dari guru, tapi kita dikasih tahu langsung oleh Allah gitu. Langsung oh gini. Kita misalkan lagi belajar sih, kok enggak paham ya. Kita diem, tarik nafas gitu, ya Allah. Kasih paham aku ya Allah. Ajari aku ya Allah gitu misalnya. Nanti sama Allah lagi ting gitu kasih paham. Oh gitu ya. Kan sering kayak gitu ya kita. Kan iya, sering gitu. Kadang kadang gitu. Kalau dilatih terus tazkiyatun nafsi, jiwanya itu selalu dibersihkan, maka akan seperti itu. Akan sering gitu, akan artinya akhirnya akan mengakses apa yang disebut dengan Al-Qur'anul Qadim. Di situ ilmu Allah yang tiada terbatas gitu, karena Allah ini kan zat yang tidak terbatas gitu. Allah itu adalah zat yang tidak terbatas, beliau maha meliputi gitu. Maha meliputi. Meliputi gimana meliputi? Paham meliputi? Paham? Mbak Elsa, meliputi paham? Meliputi. Terus mana tadi? Ini itu biasanya orang-orang kan pakai ini ya, pakai sirul asror sampai sirul asror dan seterusnya, apa yang disebut dengan qalbun mu'minun baitullah.
Itu aja mungkin. Ada yang ditanyain dah? Ada yang mau bertanya? Ini dulu. Gimana caranya membersihkan jiwa misalkan? Iya, mau bertanya gimana caranya membersihkan jiwa gitu. Coba tanya coba. Yang gampang-gampang dulu deh. Tanya. Ilmu lagi nggak usah belajar. Nggak usah belajar, langsung dikasih tahu sama Allah. Banyak kayak Gus Dur itu kan tahu beberapa bahasa, termasuk di dalamnya Mbah Yai Ahmad Hafid, gurunya ibu yang di Turus itu, beliau bisa beberapa bahasa Belanda bisa. Kita dari kualitas pelajaran apa aja? Gimana? Ya, bahkan ada yang minta yang tahu tanpa belajar itu bisa dikelas. Bisa. Kan apa aja? Misalkan ketika kita sedang memikirkan apa gitu, ya Allah aku belajar ini, aku belum tahu ya Allah, kasih tahu ya Allah, kasih paham aku gitu. Cuman nanti kapasitas ya, kalau misalkan mau yang seperti ingin bahasa Inggris full semuanya, ya lihat-lihat kapasitas kita dulu dong gitu. Kapasitas kita seperti apa, kebersihan jiwa kita gitu. Gitu. Jadi Allah itu memberikan sesuai dengan wadahnya. Kalau wadahnya kita punya wadah gelas ya sama Allah ya dikasih segelas. Kalau wadahnya setimba kan sama Allah dikasih yang setimba gitu loh. Gitu. Jadi lihat-lihat wadahnya. Udah. Hah? Udah dulu ya. Nanti kalau mau bahas masalah apa itu jiwa, roh itu dibahas di yang lain karena agak panjang itu aja dulu. Udah ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.